Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menjelaskan tentang investasi dalam persediaan. Sebelum memasuki ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Santi Poena Sraid dari kelas BK4G NIM 2005072074 dari Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tes 1 mata kuliah manajemen keuangan oleh Ibu Eva Simatupang. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang investasi dalam persediaan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu persediaan. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Pengertian persediaan tergantung pada jenis perusahaan, apakah dia perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur. Di samping itu, juga sifat atau wujud persediaan sangat bervariasi tergantung pada sifat, jenis, dan bidang usaha perusahaan. Jenis persediaan bagi perusahaan yang satu mungkin bukan merupakan persediaan bagi perusahaan yang lain. Misal, mobil. Bagi perusahaan dagang kendaraan, bermotor merupakan persediaan tetap bagi perusahaan transportasi atau PPD, pasyari bakti, dan sebagainya. Mobil merupakan aktiva tetap. Mungkin persediaan perusahaan transportasi tersebut seperti oli, bensin, ban mobil, dan lain-lain. Contoh lainnya produk komputer. Bagi perusahaan yang memproduksi komputer atau perusahaan yang berdagang komputer merupakan persediaan. Tetapi perusahaan perbankan, komputer tidak merupakan persediaan, tetapi termasuk aktiva tetap. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan. Yang pertama, volume yang dibutuhkan. Yang kedua, volume produksi yang direncanakan. Yang ketiga, besarnya pembelian bahan mentah. Yang keempat, estimasi fluktuasi harga bahan mentah. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, harga pembelian bahan mentah. Yang ketujuh, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang. Yang terakhir, tingkat kecepatan material menjadi rusak. 2. Jenis-jenis persediaan barang. Jenis-jenis persediaan barang tergantung kepada jenis perusahaan, apakah perusahaan jasa, manufaktur, atau perusahaan dagang. Sebagai contoh, yang pertama, perusahaan jasa atau bank, jenis persediaannya meliputi kertas karbon, stempel, tinta, buku, printasi, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan dagang. Jenis persediaannya adalah barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur atau perusahaan yang melakukan proses produksi. Jenis persediaannya yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau goods in process inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Yang ketiga adalah economic order quantity atau jumlah pemesanan yang ekonomis. Perusahaan yang memiliki persediaan yang terlalu besar melebihi kebutuhan mempunyai fleksibilitas atau keluasan dalam mengatur jadwal produksi dapat memenuhi pesanan dengan baik. Tetapi di samping itu ada keburukan apabila jumlah persediaan terlalu besar. Yang pertama, perusahaan menanggung biaya jumlah simpan yang besar. Yang kedua, terjadi kerugian karena kerusakan sehingga menurunkan kualitas barang. Yang ketiga, memperbesar beban bunga. Tetapi apabila perusahaan mempunyai persediaan terlalu sedikit atau kecil pun menimbulkan masalah. Yang A, perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal. Yang B, perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan bila pesanan barang terjadi secara tiba-tiba sehingga mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, untuk mengatur persediaan yang optimal atau tidak kurang dan tidak lebih yang dapat meminimumkan total biaya persediaan, perusahaan perlu menggunakan suatu teknik yaitu dengan menggunakan economic order quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pesanan yang ekonomis atau optimal yang mengakibatkan total biaya persediaan menjadi paling rendah. Umumnya, total biaya dalam persediaan terdiri dari 1. Biaya simpan. Biaya simpan adalah biaya yang berubah-ubah atau berfluktuasi sesuai dengan besarnya persediaan rata-rata. Biaya ini terdiri dari A. Biaya sewa ruangan gedung, B. Biaya pemeliharaan material untuk kemungkinan rusak, C. Biaya asuransi, dan yang terakhir biaya modal.
Yang kedua, biaya pesanan. Biaya pesanan adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi daripada pesanan. Biaya ini meliputi A. Biaya selama proses persiapan pesanan atau biaya administrasi. Yang B. Biaya pengiriman pesanan. C. Biaya penerimaan barang yang dipesan atau biaya angkut dari mobil ke gedung. D. Biaya prosesing pembayaran atau membandingkan atau mengawasi antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Yang keempat, reorder point atau saat, waktu, titik pemesanan kembali, safety stock, dan lead time. Setelah EOQ diketahui atau ditentukan oleh perusahaan, tentunya EOQ ini terus dilakukan beberapa kali dalam setahun atau periode tertentu. Asumsi dari EOQ adalah bahwa setelah habis penggunaan bahan baku 300 unit tersebut, maka pada saat itu pula bahan baku tersebut datang karena dipesan. Itu idealnya. Tetapi kenyataannya sering tidak sedemikian, antara waktu pesan tidak sama dengan waktu penerimaan barang. Seringkali dibutuhkan beberapa hari atau minggu atau bulan sejak saat barang dipesan sampai dengan saat diterimanya pemesanan tersebut, atau dengan perkataan lain adalah lead time atau waktu tunggu antar saat pemesanan bahan baku dan saat diterimanya pemesanan. Di samping itu, untuk menjaga agar perusahaan tidak kekurangan atau kehabisan persediaan atau bahan baku, maka perusahaan umumnya menetapkan persediaan pengaman atau safety stock yang ada untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Safety stock adalah jumlah persediaan yang harus ada atau dipertahankan selama periode tertentu sebagai suatu tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian pengiriman bahan baku. Jadi, reorder point atau ROP adalah saat atau waktu tertentu perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Ketepatan waktu harus diperhitungkan dengan cermat, sebab apabila pemesanan kembali mundur dari waktu tersebut, maka akan menambah pembelian bahan baku atau stok kuat. Dan apabila terlalu awal, diperlukan biaya ekstra atau carrying cost atau ECC, biaya penyimpanan yang lebih. Rumus ROP adalah penggunaan atau kebutuhan selama lead time dan safety stock. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.